Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, itu memang aku, ada apa? Jawab Chu Feng dengan tenang. Meskipun dia tahu bahwa mereka tidak datang dengan niat baik, tapi nada jawabnya tidak kasar ataupun sombong. Namun yang terutama adalah, tidak ada sedikit pun rasa takut pada nadanya. Ah, tidak banyak, kami hanya mendengar bahwa kamu adalah orang yang sangat luar biasa, dan bisa melewati desa Pasing Pas dengan kecepatan yang luar biasa. Pria yang sama berkata dengan nada aneh. Pada saat yang sama, dia menggunakan tatapan menghina untuk terus memperbesar masalah dengan Chu Feng. Apakah ada yang salah dengan itu? Tanya Chu Feng. Perhatikan nada suaramu saat berbicara dengan kakakku. Kami mengatakan kamu luar biasa, namun sebenarnya kamu benar-benar berani bertindak sombong. Kamu pikir di mana tempat ini? Kamu pikir kamu siapa? Tepat pada saat ini, pria dengan kultivasi peringkat 5 Raja Bela Diri tiba-tiba menunjuk ke arah Chu Feng, dan dengan marah menegurnya. Nada dan sikapnya itu juga sangat keji. Mengikutinya, wanita dengan kultivasi peringkat 5 Martial King juga menambahkan. Itu benar, apakah kamu bahkan tidak tahu siapa kita? Kamu benar-benar berani berbicara dengan kami dengan cara seperti ini. Wanita ini adalah yang termuda di antara ketiganya, dan juga yang memiliki usia paling dekat dengan Chu Feng. Penampilannya tidak buruk, karena ia bisa dianggap sebagai gadis yang cantik. Namun sikapnya itu sangat buruk, dan dialah yang memberikan Chu Feng sikap yang paling tidak senang. Terlepas dari apa jenis mata dan sikap yang ditampilkan kedua pria itu terhadap Chu Feng, mereka berdua paling tidak hanya menatap wajah Chu Feng saja. Namun meski begitu, wanita ini sebenarnya menggunakan sudut matanya untuk menyapu Chu Feng. Dia bahkan sama sekali tidak menempatkan Chu Feng di matanya sama sekali. Selanjutnya, tatapannya sangat keji. Itu dipenuhi dengan penghinaan dan merendahkan, dan seolah-olah dia sedang melihat seorang pengemis. Pada saat ini, seorang tamu yang bermaksud baik memperingatkan Chu Feng dengan transmisi suara. Teman kecil Chu Feng, ketiga saudara kandung ini bukan orang yang harus diprovokasi. Yang tertua dari mereka disebut Zhou Long. Yang kedua disebut Zhou Hu, dan yang ketiga adalah Zhou Feng. Tidak hanya mereka bertiga cucu wakil kepala desa Siling Ancient Village, tapi mereka juga tiga jenius super dari desa kuno Siling. Pencapaian mereka dalam teknik spiritual juga sangat mendalam, sehingga mereka bertiga sekarang dianggap sebagai harta paling berharga dari desa kuno Siling. Semua orang di desa kuno Penyegelan menganggap mereka bertiga sebagai harta. Karena banyak sekali yang sangat menyukai mereka, maka tidak ada yang berani menemukan kesalahan sama sekali pada mereka. Dengan demikian, mereka bertiga telah menjadi kelompok tiran nomor 1 di desa kuno Siling. Bahkan orang-orang di desa kuno Penyegelan saja tidak berani menyinggung mereka, apalagi dengan kita yang merupakan orang luar. Mereka telah mendengar tentang kecepatan di mana kamu melewati desa Pasing Pas. Catatan kamu itu telah memecahkan rekor mereka sebelumnya, dan dengan demikian mereka merasa cemburu. Itulah sebabnya mereka datang untuk memprovokasi kamu. Namun tetap saja, kamu datang dengan identitas seorang tamu. Selanjutnya, kamu adalah tamu terhormat. Selama kamu bertemu dengan mereka dengan senyum ramah dan tidak membantah mereka terlepas dari apa yang mereka katakan, aku percaya bahwa mereka tidak akan dapat terus dengan sengaja membuat hal-hal sulit bagi kamu. Namun kamu harus ingat, bagaimanapun caranya jangan mencoba menggunakan kekuatan melawan mereka. Karena jika tidak, kamu akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan kamu pergi dengan mudah jika kamu menggunakan kekuatan. Seperti kata pepatah, bahkan naga yang kuat tidak bisa menekan tiran lokal. Seorang pria bijak lebih tahu daripada bertarung saat kemungkinan melawannya. Lebih baik bagimu untuk bertahan. Dengan bertahan, semuanya akan damai. Dengan melangkah mundur, seluruh dunia masih akan ada di hadapan kamu, ucap seseorang.
Ketika dia mendengar suara dari tamu yang bermaksud baik itu, dia menemukan di mana orang itu berada. Memalingkan pandangannya ke arah suara itu, dia menemukan bahwa itu adalah peringkat 1,5 marsial kaisar. Pria tua ini juga menjadi salah satu peserta dalam pertaruhan Passing Pass Village. Namun setelah dia kalah, bukan saja dia tidak memiliki sedikit pun keluhan, dia malah memperingatkan Chu Feng tentang ketiga saudara Zhou ini. Dengan demikian, Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang pria tua ini. Karena itu, Chu Feng tersenyum dan mengangguk padanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke 3 orang di depannya dan berkata, "Mengapa aku harus khawatir tentang siapa kamu? Yang aku tahu adalah bahwa aku adalah tamu dari desa penyegelan kuno," ucap Chu Feng. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, orang tua yang telah memperingatkan Chu Feng segera terpana. Dia sangat terkejut, sehingga mulutnya mulai bergerak. Tidak peduli apa, dia tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng akan berkemauan keras, terutama setelah mendengar peringatan darinya. Adapun 3 saudara kandung ini, ekspresi mereka menjadi suram dan dingin. Mereka bertiga tidak pernah berharap bahwa seseorang tamu di desa penyegelan kuno akan berani berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu. Tatapan Zhou Long yang berperingkat 6 Martial King itu jelas-jelas bermusuhan. Dia mengangkat tangannya, lalu menunjuk Chu Feng dan berkata, "Tamu ya, itu memang benar, desa penyegelan kuno kami akan selalu memperlakukan tamu dengan keramahan. Namun, itu juga tergantung pada siapa tamunya. Seseorang seperti kamu yang telah mencetak kemenangan melalui kecurangan, bagaimana mungkin kamu layak menjadi tamu desa penyegelan desa kuno kami?" ucap Zhou Long. Benar saja, seperti yang dikatakan lelaki tua itu. Zhou Long dan yang lainnya datang untuk membuat masalah bagi Chu Feng. Lebih jauh lagi, masalah yang paling tak tahu malu adalah bahwa dia sebenarnya menyatakan kecepatan Chu Feng yang luar biasa untuk melewati ujian kedua sebagai kecurangan. "Aku melihat teman kecil Chu Feng melewati ujian kedua dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa berbuat curang?" Tepat pada saat ini, sebuah suara yang keras dan keras tiba-tiba meledak dari tidak jauh. Pada saat yang sama, 2 tokoh berusia lanjut muncul di hadapan pandangan semua orang. Kedua orang itu dengan cepat berjalan ke arah mereka. Kedua tokoh berusia lanjut ini tidak lain adalah kakek Song dan nenek Lin. Begitu mereka mendengar bahwa ketiga saudara Zhou telah pergi ke tempat Chu Feng, mereka segera tahu bahwa mereka telah membuat masalah untuk Chu Feng. Dengan demikian mereka menghentikan apa yang mereka lakukan, dan buru-buru bergegas ke tempat Chu Feng untuk datang menyelamatkannya. "Tetua Song, Tetua Lin, apakah kalian berdua berencana untuk melindunginya?" tanya Zhou Long. Namun meskipun kakek Song dan nenek Lin telah muncul, tetapi Zhou Long tidak takut mereka sedikit pun. Selanjutnya, mengetahui bahwa kakek Song dan nenek Lin datang untuk membantu Chu Feng, dia bahkan mengambil kesempatan ini untuk menyerang mereka. "Melindungi apanya? Zhou Long, ucapan yang kamu katakan itu sangat tidak pantas. Kemarin banyak orang yang telah melihat teman kecil Chu Feng melewati ujian kedua. Namun kamu benar-benar mengatakan bahwa aku melindunginya. Begitukah caramu berbicara dengan seniormu? Apakah ini cara kamu seharusnya berbicara kepada orang tua kamu? Kamu benar-benar tidak menempatkan orang tua dan atasan kamu di depan mata kamu." Jawab kakek Song sambil mengangkat alisnya yang tajam seperti pedang. Sikapnya sangat keras ketika dia dengan keras menanyai Zhou Long. Lalu dengan segera, nenek Lin menambahkan, "Zhou Long, Zhou Hu, Zhou Feng, kalian bertiga menjadi semakin berlebihan dalam perilaku kamu baru-baru ini. Sementara aku tidak peduli bagaimana kamu bertindak di dalam desa kuno penyegelan kami selalu memperlakukan tamu kami dengan keramahan, dan juga bahwa Chu Feng ini adalah tamu terhormat. Apa yang kamu lakukan ini hanya bertentangan dengan aturan, dan juga merusak tradisi desa penyegelan kuno kami. Haruskah aku menemukan tuan desa untuk mendisiplinkan kalian bertiga, dan mengajarimu cara menerima tamu dengan benar? Dan juga memberitahumu bagaimana cara menghormati senior kamu dan orang tua kamu dengan benar?" ucap nenek Lin.
Nenek Lin sangat pintar. Dia segera mengajukan Tuan Kepala Desa untuk menekan 3 Zhou bersaudara ini. Tetua, kita hanya bercanda dengannya. Lebih baik tidak mengganggu Kepala Desa Lord, balas Zhou Feng. Saat mereka mendengar kata-kata Kepala Desa Lord, ekspresi gadis itu dengan nama Zhou Feng langsung berubah. Dia segera mulai tertawa dan tersenyum, itu untuk mengekspresikan niat baiknya. Itu karena, Kepala Desa Lord adalah titik lemah mereka. Tidak peduli seberapa besar amukan yang berani mereka ciptakan, tidak peduli seberapa takut mereka karena kakek mereka akan selalu berdiri atas nama mereka, namun kekuatan dan status Kepala Desa Lord ini berada di atas kakek mereka. Kepala Desa Lord adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh kakek mereka. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka tidak takut padanya? Lalu kenapa jika Tuan Desa dipanggil? Kami telah melakukan segalanya demi desa penyegelan kuno kami. Bahkan jika kamu adalah senior, kamu jangan berpikir kalau kamu dapat menggunakan status dan kekuatan kamu untuk melumpuhkan kami, ucap Zhou Long. Namun, dibandingkan dengan Zhou Feng, Zhou Long tetap tak kenal takut dan pantang menyerah. Zhou Long, kamu harus memberikan bukti saat berbicara. Kamu mengatakan bahwa teman kecil Chu Feng baru saja melewati ujian karena dia curang, dan bahwa kita berdua melindunginya. Dalam hal ini, apakah kamu memiliki bukti atas klaim kamu itu? Ucap kakek Song dengan agak marah kepada Zhou Long. Jejak dingin bahkan berkedip-kedip di matanya. Lupakan saja, itu hanya beberapa anak yang tidak berperasaan. Tidak perlu repot-repot melontarkan omong kosong pada mereka. Ayo pergi dan temukan Kepala Desa Lord, dan meminta dia mengajari mereka bagaimana mereka harus berperilaku, ucap Nenek Lin. Adapun Nenek Lin, dia bahkan lebih ke intinya. Dia sebenarnya ingin pergi ke Kepala Desa Lord untuk berdebat di sana. Meskipun Zhou Long memiliki sikap pantang menyerah, tapi itu sudah jelas bahwa dia juga takut pada Kepala Desa Lord. Dengan demikian, dia takut dengan apa yang ingin dilakukan Nenek Lin. Karena itulah, dia menunjuk ke arah Chu Feng dan berkata, kita akan menjadi rival kompetisi kekuatan spiritual. Pada saat itu, kita semua akan tahu apakah kamu curang atau tidak, ucap Zhou Long. Tentu saja dong, kamu jangan menolak untuk berpartisipasi. Jadi kamu tenang saja, aku pasti akan berpartisipasi, jawab Chu Feng dengan tenang. Baiklah, pada waktu itu kami 3 bersaudara akan memberitahumu, apa itu artinya menjadi jenius sejati. Dan pada saat yang sama juga, kami akan memastikan bahwa kamu pasti dihajar habis-habisan, sehingga kamu akan kalah dan mirip seperti anjing dan babi, dan bahkan kamu tidak akan berani melangkah setengah kaki ke desa penyegelan kuno kami. Oh iya, kamu juga. Akhirmu akan sama dengan miliknya, ucap Zhou Long. Saat Zhou Long berbicara, dia mengarahkan jarinya ke arah Wang Qiang yang sedang menonton pertunjukan di belakang Chu Feng. Apa hubungan ini dengan aku? Wang Qiang merentangkan kedua tangannya, dan kemudian berkata dengan polos. Namun sayangnya, Zhou Long benar-benar mengabaikan Wang Qiang. Dia pun berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Kemudian, dia berkata kepada kakek Song dan Nenek Lin. Oh iya tetua, beberapa hari dari sekarang, ketika upacara pemujaan leluhur ini selesai, Kepala Desa Lord berencana untuk secara resmi memindahkan statusnya sebagai Kepala Desa kepada kakek aku. Lalu pada saat itu, Kepala Desa Lord akan memasuki pelatihan tertutup. Pada saat itu, semua hal tentang desa akan diserahkan kepada kakek aku untuk dikelola. Pada saat itu, kakek aku akan menjadi Kepala Desa Lord Desa Penyegelan Kuno. Pada saat itu, kalian berdua dapat melaporkan kami kepada Kepala Desa Lord kapan saja kamu mau. Namun sayangnya, kakek aku selalu menjadi orang yang sangat ketat dan tidak memihak. Dia pasti akan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Meskipun kamu memiliki status tetua, tapi itu tetap tidak akan melindungimu. Jadi, aku menyarankan agar kalian berdua mempertimbangkan tindakanmu di masa depan. Kamu tidak boleh mencoba menggunakan status kamu sebagai tetua untuk keuntungan kamu pribadi.
Karena bagaimanapun juga, tidak semua orang akan memberi kamu dua wajah. Hahaha, ucap Zhou Long. Setelah selesai mengatakan kata-kata ini, Zhou Long berbalik dan pergi. Ketika dia pergi, dia bahkan tertawa sangat tajam. Setelah Zhou Long pergi, Zhou Hu dan Zhou Feng juga mengikuti di belakangnya. Saat Zhou Hu pergi, dia bahkan mengucapkan dengan suara rendah. Orang tua yang bodoh, ingin bertarung melawan kita, kamu hanya mencari kematian. Ucap Zhou Hu. Itu bisa dilihat, sikapnya juga sangat keji. Pada saat ini, ekspresi kakek Song dan nenek Lin berubah sangat buruk. Itu karena bukan saja Zhou Long mengancam mereka, dia juga memberitahu mereka sebelumnya bahwa dalam beberapa hari lagi, desa kuno penyegelan akan berada di bawah kekuasaan keluarga Zhou mereka. Pada saat itu terjadi, maka kakek Song dan nenek Ling akan memulai penderitaan mereka. Pada saat ini, kerumunan di sekitarnya juga mulai pergi secara berurutan. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi untuk generasi yang lebih tua, terlepas dari apakah mereka mungkin penduduk desa atau tamu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam-dalam ketika mereka pergi. Orang-orang seperti mereka telah melalui kesulitan hidup, dan juga mengalami segala macam hal. Mereka memiliki pandangan yang lebih tajam, dan juga tahu lebih banyak hal. Alasan mengapa mereka menghela nafas tanpa daya adalah, itu karena mereka merasa bahwa begitu desa penyegelan kuno berakhir di tangan keluarga Zhou, yang merupakan sekelompok orang yang kasar, serta tidak masuk akal dan juga sombong, maka mereka mungkin akan menyinggung banyak orang. Namun meskipun desa penyegelan kuno sudah ada begitu lama, tapi kekuatannya tidak pernah meningkat. Tidak peduli seberapa kuat mereka nantinya, mereka tidak akan pernah menjadi sangat kuat. Jika penguasa masa depan Xiling Ancient Village akan terus begitu tidak masuk akal seperti ini baik di dalam desa maupun bagi orang asing, mereka pasti akan menyinggung banyak orang dan membawa desa kuno Xiling ke jalan penurunan. Karena desa kuno Xiling adalah kekuatan lama dan terkenal yang telah ada selama bertahun-tahun, dan jika mereka memasuki tren penurunan, maka itu terlepas dari apakah itu mungkin orang-orang dari desa ataupun pengamat dari luar desa. Bahkan tidak ada dari mereka yang ingin melihat pemandangan seperti itu. Tapi sayangnya, perubahan di desa penyegelan kuno ini adalah sesuatu yang hanya bisa diamati oleh penduduk desa dan orang luar. Mereka hanya bisa memandang tanpa daya, contohnya seperti yang terjadi di depan mata mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka merasa sangat tidak berdaya, karenanya, mereka hanya bisa menghela nafas. Kakek Song, Nenek Lin, tampaknya aku telah membuat masalah untuk kalian berdua, ucap Chu Feng. Setelah semua orang pergi, Chu Feng berbicara dengan nada meminta maaf. Bagaimana ini bisa dianggap masalah? Kami hanya mengucapkan beberapa kata keadilan. Terlebih lagi, ketiga anak itu benar-benar terlalu berlebihan. Sebagai orang-orang dari desa kuno penyegelan, kami juga tidak bisa melihat saja ketika mereka melanjutkan dengan perilaku mereka. Kakek Song berkata sambil berpura-pura tidak peduli. Namun meski begitu, senyum di wajahnya adalah senyum yang dipaksakan. Itu tidak apa-apa. Kemudian dalam kompetisi energi spiritual, aku akan memberikan mereka pelajaran. Lalu dengan segera, Wang Qiang mengucapkan sumpah. Hahaha. Mendengar kata-kata itu, kakek Song dan nenek Lin tertawa. Namun meaki begitu, keduanya juga melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Mereka berdua juga berharap bahwa seseorang bisa memberikan tiga bersaudara Zhou itu pelajaran, itu dengan cara mengalahkan mereka dalam teknik spiritual, sehingga mereka bisa tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi itu. Itu akan menjadi pelajaran bagi mereka, dan juga akan memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan mereka. Hanya saja, orang yang mereka tempatkan harapan itu bukanlah Wang Qiang. Namun sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Chu Feng adalah individu yang sangat pintar. Jika dilihat dari tatapan kakek dan nenek ini, dia bisa mewujudkan niat mereka. Dengan demikian, Chu Feng tersenyum sedikit dan berkata, "Yakinlah, aku tidak akan mengecewakan kalian berdua," ucap Chu Feng. "Hahaha, sangat bagus," ucap keduanya.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kakek Song dan nenek Lin keduanya tertawa riang. Kali ini, tawa mereka benar-benar dari lubuk hati mereka. Setelah ini, kakek Song dan nenek Lin takut bahwa ketiga saudara Zhou akan datang untuk membuat masalah bagi Chu Feng lagi. Dengan demikian, mereka secara pribadi melihat Chu Feng pergi ke lokasi di mana upacara penyembahan leluhur akan diadakan. Karena ada banyak orang di tempat itu, belum lagi dengan Zhou bersaudara, maka tidak ada seorang pun di seluruh desa kuno Siling yang berani membuat masalah di sana. Keduanya juga berencana untuk mengatur agar Chu Feng duduk di kursi tamu yang terhormat. Karena mereka adalah tetua, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang mereka miliki. Adapun Wang Qiang, dia tanpa malu-malu mengikuti mereka. Tiu sudah jelas bahwa dia berencana untuk mengikuti Chu Feng, dan mendapatkan kursi tamu terhormat untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanan ke sana, si ratu berkata dengan sedikit khawatir. Chu Feng, berdasarkan apa yang dikatakan Zhou Long sebelumnya, kakeknya yang merupakan wakil kepala desa, dia akan menjadi kepala desa secara resmi. Kalau begitu, bukankah desa penyegelan kuno menjadi dunia keluarga Zhou mereka? Sedangkan untukmu, kamu masih perlu mencuri Gletser Siling itu. Apakah itu benar-benar ide yang bagus bagimu untuk melawan mereka dengan keadaan seperti ini? Jika dilihat dari pandangan sekilas, aku bisa mengatakan bahwa ketiga saudara Zhou itu bukan orang baik, ucap si ratu. Jika kakek mereka sama wataknya seperti mereka, maka itu berarti desa penyegelan kuno tampaknya berada di bawah pemerintahan sampah. Jika kepala desa Siling Ancient Village akan menjadi sampah, aku tidak akan merasa bersalah karena mencuri Gletser Siling mereka. Bahkan, aku akan merasa senang untuk melakukannya. Mengenai faktanya bahwa aku telah melawan mereka, itu berarti bahwa aku pasti akan berakhir mengalami kesulitan di tangan mereka. Jika aku bisa mencuri Gletser Siling sebelum kakek mereka menjadi kepala desa berikutnya, maka itu akan baik-baik saja. Namun jika aku tidak dapat mencurinya bahkan setelah kakek mereka menjadi kepala desa, maka kesulitan mencuri Siling Gletser pasti akan sangat meningkat. Namun meski begitu, apa bedanya? Selama aku ingin mencurinya, pasti akan ada cara bagi aku untuk mencurinya. Namun membuat aku menyerah pada sampah seperti mereka, itu adalah suatu kemustahilan, jawab Chu Feng secara gamblang. Tidak buruk, tidak buruk. Ratu ini menyukai integritas moral kamu, ucap si ratu. Setelah mempelajari cara berpikir keras Chu Feng, si ratu tidak hanya mencoba untuk mempengaruhi Chu Feng, tapi dia bahkan menyatakan dukungannya dan tersenyum manis di wajahnya yang mungil. Sama seperti ini, dipimpin oleh kakek Song dan nenek Lin, Chu Feng tiba di distrik pusat Siling Ancient Village. Ada pagoda kuno yang terletak di tempat ini, dan pagoda kuno ini adalah lokasi upacara pemujaan leluhur. Namun karena faktanya bahwa pagoda kuno tidak terlalu besar, maka tidak mungkin ada banyak orang di pagoda pada saat yang sama. Karena itulah, orang hanya bisa menunggu di luar. Pada saat ini, ada semua jenis kursi yang terletak di alun-alun. Di sana ada kursi untuk tamu, dan juga kursi untuk penduduk desa. Selanjutnya, sebuah pesta sudah disiapkan untuk semua orang. Pada dasarnya, selain tiga saudara Zhou yang agak kasar, desa kuno Siling sebenarnya sangat ramah terhadap tamu mereka. Adapun Chu Feng, ia secara alami duduk di kursi tamu terhormat karena hubungannya dengan kakek Song dan nenek Lin. Adapun Wang Qiang, karena dekat dengan Chu Feng, ia juga berhasil mendapatkan kursi tamu terhormat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.